A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Segala puji dan syukur mari terus senantiasa kita panjatkan dengan segala keseriusan dan kesungguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah salat Jum'ah kita pada hari ini juga menjadi ibadah, menjadi bukti tentang kesungguhan dan keseriusan kita dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya mereka akan memperoleh manfaat atau hikmah dari sikap syukur mereka itu. Wa man kafara, dan barang siapa yang tidak bersyukur, mengkufuri Allah dengan segala nikmatnya, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah itu sudah kaya dan sudah terpuji, bahkan maha kaya dan maha terpuji. Salawat dan salam semoga Allah curahkan senantiasa kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan sekalian kaum muslimin para pengikutnya sampai kiamat tiba. Sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Syakib Arsahlan, seorang guru besar Al-Azhar University Kairo, berpendapat ketika dunia Islam meratapi kemundurannya dari komunitas masyarakat dunia, ia mengatakan setidaknya ada 5 faktor yang membuat kaum muslimin di dunia hari ini menjadi terkebelakang, menjadi mundur, kalah bersaing dengan komunitas masyarakat dunia yang lainnya. Dunia hari ini dipimpin bukan oleh orang Islam, oleh orang-orang di luar Islam. Suatu kenyataan yang paradoks dengan konsep-konsep Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kehendak Allah dan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang hak, agama yang tinggi, tidak ada yang hak setelah Islam itu, seluruhnya batil, sesat. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah yang hak itu kecuali kebatilan. Kalau Islam itu agama hak, maka di luar Islam itu menjadi agama yang tidak hak alias batil. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kalau Islam itu tinggi dan tidak ada lagi di luar Islam itu yang melebihi ketinggian al-Islam. Konsekuensinya komunitas muslim dunia tidak peduli sedikit atau banyak, mestinya menjadi masyarakat dunia kelas wahid, masyarakat utama dunia, berada di tangan kaum muslimin karena agamanya agama yang tertinggi, karena agamanya agama kebenaran itu. Di luar itu kesesatan, di luar itu tidak ada yang melebihi ketinggian al-Islam itu. Ada 2 fakta yang paradoks. Ketinggian dan kebenaran Islam secara konseptual di satu kutub,
kemunduran, keterbelakangan umat Islam di dunia juga merupakan fakta real berada di kutub yang lain. Dua-duanya fakta yang sangat paradoks. Pertanyaannya adalah, apakah Allah yang tidak benar dalam statementnya? Apakah Rasulullah yang keliru mengeluarkan hadis itu? Secara tauhid kita tentu akan segera mengatakan na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari prasangka dan dugaan tentang kekhilafan, kesalahan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan fakta tentang kemunduran Islam, keterbelakangan Islam? Sudah pasti bukan kesalahan itu ada pada Allah dan Rasulnya, tapi ada pada keislaman orang Islam itu sendiri. Dan inilah yang menjadi dasar pendapat Syekh Syakib Arsalan. Ada 5 faktor yang terjadi pada diri kaum muslimin sehingga membuat umat Islam di dunia ini tidak punya harga tawar, tidak bisa duduk satu meja sama rendah dan berdiri sama tingginya dengan tokoh-tokoh dari kalangan luar Islam di dunia ini. Kita kalah berdiskusi, kita kalah dalam level dan tingkatan, kita hampir mundur dalam banyak aspek. Faktor pertama adalah kebodohan. Tidak banyak umat Islam yang mengerti tentang Islam itu. Banyak umat Islam karena keturunan tidak mau belajar. Banyak kesulitan bagi mereka untuk memahami Islam dengan baik. Segitu banyaknya umat Islam, ternyata lebih banyak di antara mereka yang tidak memahami Islam secara baik. Di bidang akidah, ketidaktahuan umat Islam tentang akidah yang murni dan akidah yang sejati, maka membuat mereka hanya Islam agamanya, tapi keyakinan tidak ubahnya dengan orang-orang primitif dahulu yang masih percaya pada ruh kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka harus tunduk pada kekuatan itu. Ketidaktahuan umat Islam tentang unggulnya syariat Islam membuat mereka lebih memilih syariat lain di luar Islam itu. Membuat mereka lebih memilih hukum jahiliyah untuk mengatur hidup mereka daripada hukum Islam itu. Ketidaktahuan umat Islam tentang akhlakul karimah membuat mereka lebih peduli pada moral, etika yang dibuat oleh manusia menjadi pedoman hidup mereka dalam bertingkah laku. Mereka meninggalkan akhlakul karimah yang bersumber dari wahyu dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi mereka tetap saja merasa bangga sebagai umat Islam. Padahal mereka inilah orang-orang yang bodoh tentang Islam, inilah memberi kontribusi terbesar bagi kemunduran umat Islam itu. Mereka tidak tahu bahwa Allahu Rabbuna, Allah itu pencipta, pemelihara, penguasa dan pengatur yang mengharuskan mereka tunduk tanpa reserve terhadap ketentuan-ketentuan Rabb itu. Bahkan mereka lebih tunduk dan patuh secara setia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jabatannya, kepada pimpinannya. Kepatuhan mereka melebihi kepatuhan yang mereka berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah yang Allah hadirkan sebagai panutan bagi seluruh manusia, rahmat bagi alam semesta. Mereka berduyun-duyun mencari idola dan panutan, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka muslim,
Tapi idola mereka bukan Rasulullah, panutan mereka bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyebut nama Rasulullah itu di setiap saat, tapi kelakuan mereka, akhlak mereka tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak tahu bahwa orang beriman itu saudara bagi orang beriman yang lain. Saudara dunia dan saudara akhirat. Teman, sahabat setia mereka. Mereka memutuskan tali silaturahim dengan sesama kaum muslimin, tapi bermesra ria dengan orang-orang di luar Islam, kaum kufar. Mereka lebih percaya pada Yahudi, pada Amerika, daripada percaya kepada kaum muslimin, hanya karena beda bangsa dan suku mereka. Mereka juga tidak tahu bahwa Al-Quran itu imam buat mereka, tuntunan hidup buat mereka, pedoman hidup buat mereka. Kemudian mereka meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Mereka mengambil teori-teori manusia, bangga dengan teori-teori itu, lalu mereka tunduk dan setia pada teori-teori itu, menjadi pimpinan dan petunjuk hidup mereka. Ketidaktahuan umat Islam tentang keunggulan Islam membuat mereka lebih memilih konsep hidup, tuntunan hidup dalam berbagai bidang dari luar Al-Quran, dari luar sunnah, dari luar Islam. Dan inilah membuat Islam itu tidak lebih baik daripada yang tidak Islam. Inilah membuat Islam itu stuck, terhenti syiarnya, karena perilaku kaum muslimin yang bodoh tentang Islam itu. Kedua, faktor yang ikut memberi andil bagi kemunduran umat Islam dunia, karena rusaknya moral para pemimpin-pemimpin. Para pemimpin ternyata memberi kontribusi besar bagi kemunduran Islam. Para tokoh-tokoh Islam mempersonifikasikan dirinya sebagai Islam. Tidak boleh ada yang lebih tahu tentang Islam selain pemimpin Islam, selain tokoh Islam. Mau tahu Islam, mau mengerti Islam, lihatlah tokoh dan pemimpin Islam itu. Tidak perlu lagi belajar kemana-mana, lihat saja. Sehingga para tokoh pemimpin itu menjadi sosok yang anti kritik, yang anti sapaan dan teguran, karena mereka sudah menyadari dan mengakui diri mereka sebagai kesempurnaan dari Islam itu. Tidak boleh ada orang lain yang lebih tahu, lebih mengerti, lebih pintar tentang Islam daripada mereka. Berbagai cara mereka lakukan. Bagaimana kekuasaan menjadi pemimpin, menjadi tokoh itu tidak lepas dari tangan mereka. Semua cara mereka tempuh, dan telah banyak menyesatkan umat dan pengikut-pengikut mereka. Inilah yang membuat umat Islam itu menjadi faktor kedua mengalami kemunduran, stuck. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu stuck. Islam itu tidak mudah syiar dan berkembang karena sikap dan perilaku orang Islam, terutama para tokoh dan pemimpin Islam yang sering mempersonifikasikan dirinya sebagai Islam, bahwa dialah Islam. Padahal ada hukum alam, tiada manusia yang sempurna. Pemimpin sekalipun, sisi kekurangan dan kesilapan selalu ada selama mereka sebagai manusia. Tapi tidak begitu ternyata perilaku dan akhlak mereka. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak mempan dikritik, karena merekalah kebenaran itu. Dan faktor ketiga, menurut Syekh Syakib Arsalan, menjadi penyebab mundurnya Islam, karena rusaknya akhlak kaum muslimin di dunia ini. Membuka aurat, porno aksi, pornografi, itu biasa.
Bahkan pendapat modern mengatakan itu hak asasi manusia, tidak boleh dirubah. Merubah, melarang model pakaian yang gemar membuka aurat itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap HAM. Ketika manusia merasa punya hak, maka pada saat yang sama haknya itu dapat menolak intervensi pemikiran dan ketentuan lain dari luar dirinya, termasuk ketentuan agama, menjadi tidak berlaku karena mereka sudah menuhankan HAM itu. Islam memerintahkan agar mereka merasa malu untuk melakukan kejahatan. Tapi karena itu sudah menjadi budaya, maka korupsi, pencurian uang rakyat menjadi budaya. Sehingga banyak orang mengatakan susah memberantas korupsi itu karena dia sudah membudaya. Ketika haram, sesuatu yang dilarang dalam agama dianggap budaya, kebiadaban mana yang lebih biadab dari pernyataan bahwa korupsi itu adalah suatu budaya? Ketika hal-hal yang diharamkan oleh Allah menjadi suatu kebiasaan, masih pantaskah orang itu mengaku sebagai muslim? Ketika memamerkan aurat di depan umum kepada yang bukan muhrim itu suatu budaya, hak asasi manusia, masih pantaskah orang itu yang menyatakan dan yang mendukung pemikiran itu, masih pantaskah mereka sebagai muslim? Atau inikah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahjub, orang-orang yang membuat Islam menjadi stuck, penghalang syiarnya Islam sebagai rahmat bagi alam semesta itu? Yang keempat, faktor yang berpengaruh membuat kemunduran Islam itu adalah pengecut, tidak berani. Yang celakanya adalah takut pada sesuatu yang mestinya tidak boleh takut, dan berani menyatakan kebenaran itu benar, salah itu salah di hadapan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Mereka menjadi muslim abu-abu, muslim musiman, muslim yang lihat dulu situasi dan kondisi. Ada siapa yang sedang melihat pidato saya, ada siapa yang sedang mendengar ceramah saya ini, baru dia berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak berani menyatakan kebenaran itu benar, salah itu salah, terlebih-lebih di hadapan orang-orang yang mereka anggap sebagai atasan mereka, sebagai pimpinan mereka. Tapi mereka lupa pimpinan mereka sesungguhnya adalah Allah. Dimanapun mereka berbicara, di situ Allah menyaksikan, tapi tidak mereka hiraukan. Membuat mereka jadi orang-orang yang penakut. Dikala sedikit mereka menggunakan alasan kita belum siap. Dikala banyak pun mereka mengatakan kita harus menenggang perasaan yang minoritas. Tidak berani, pengecut. Inilah menurut Syekh Syakib Arsalan menjadi faktor keempat bagi kemunduran umat Islam itu. Sedikit mereka beralasan kita belum siap, masih terlalu sedikit kita, musuh masih lebih banyak. Tapi ketika mereka banyak, mereka menggunakan alasan lain, kita mesti toleran terhadap yang sedikit. Alasan tidak pernah selesai, sendiri tidak berani, banyak pun dia tidak berani juga mau melakukan. Dan faktor yang kelima dan yang terakhir menurut Syekh Syakib Arsalan adalah statis, jumud, tidak mau melakukan inovasi, pengembangan. Apa yang mereka dapat, berapapun lamanya usia, pengetahuan,
pengertian tentang Islam yang mereka dapat itu, berapapun lamanya, itulah Islam, itulah yang kebenaran, tidak perlu lagi ada perubahan, tidak perlu lagi ada perbaikan. Jalan di tempat, orang sudah menginjakkan kakinya di bulan, umat Islam masih bertikai soal istinja, soal kunut subuh, soal azan 2 kali sholat Jumat itu. Yang benar yang mana? Tarawih 23 atau yang 11 itu? Masih itu yang terus menghantui umat Islam. Orang lain sudah sampai di bulan, umat Islam belum nyampe, pikirannya belum nyampe, otaknya belum siap memecah angkasa luar itu. Karena dia menutup diri, tidak mau melihat realitas, tidak menjadi pelopor perubahan dunia, mengendalikan sains dan teknologi. Akibatnya kaum kufar, mereka yang menguasai ilmu itu, sehingga mereka harus kita akui sebagai pemimpin dunia hari ini, pencerah dunia hari ini, kaum kufar. Ilmu yang Allah janjikan kepada pemiliknya itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh kaum muslimin hari ini. Ilmu itu diraih oleh orang-orang di luar Islam, maka mereka lah layak menjadi pemimpin di dunia hari ini, karena mereka lebih banyak tahu daripada kaum muslimin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang beriman dan orang berilmu pengetahuan. Yang berilmu itu orang di luar Islam, maka mereka lah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum muslimin agamanya saja yang tinggi, tapi umatnya, manusianya tidak setinggi umat-umat lain dari luar Islam itu. Ini informasi. Kalau ada kebenaran informasi dan pendapat Syekh Syakib Arsalan ini, maka sudah pada saatnya lah kaum muslimin harus membenahi diri. Sebab Allah tidak akan merubah nasib kaum muslimin, termasuk nasib kaum muslimin di negeri ini tidak akan berubah nasibnya. Dipimpin, diatur, bukan memimpin, bukan mengatur. Tunduk pada hukum-hukum barat, jahiliyah, dan tidak tunduk pada hukum-hukum Islam itu, sehingga rahmat dan barokah seolah-olah tidak bersahabat dengan kehidupan kaum muslimin. Yang bisa merubah nasib kaum muslimin dari kondisi seperti itu menjadi masyarakat yang memimpin umat, yang memberi tauladan dan contoh, menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi bangsa Indonesia ini, menjadi bangsa yang direstui, dirahmati dan diberkahi Allah, tergantung pada perjuangan kaum muslimin itu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mau melakukan gerakan untuk merubah nasib mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah indahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم
وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، ففثك اللهم رابطتها وأدم وهدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، إنك نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.